Masih semangat saudara? Ayo gerak-gerak dulu, yang ngantuk mari digerakkan badannya, direnggangkan ya. Mic-nya bisa ditambah supaya Oke, terima kasih. Ya. Without God we cannot. Ya. But without us God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa saudara. Di Yohanes 15 firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Jadi di luar tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apapun. Kita mau merencanakan bagaimana kita mau punya cita-cita, kita mau punya impian. Sesungguhnya saudara, Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang punya kedaulatan. Tapi juga berkata, without us, tanpa kita, Tuhan gak mau. Ini perlu kerjasama saudara. Tuhan punya rencana, Dia punya misi untuk penyelamatan, buat seluruh bangsa datang kepada Kristus dan mengenal Kristus. Dia rindu tidak ada satu orang pun yang binasa. Kenapa Dia utus anaknya yang tunggal dan satu-satunya? Dia mau misi penyelamatan itu saudara. Dan hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di awal tahun bisa diperlengkapi retret 1, 2, 3 ya, retret 1, 2, 3. Ini tempat di mana kita sedang dipersiapkan. Ini tempat di mana kita sedang diperlengkapi. Bukan hanya untuk kita saja, tapi supaya kita bersinar. Pulang dari tempat ini, semua kita, hidup kita membawa terang, dan hidup kita sudah diubahkan Tuhan. Terang yang ada dalam hidup kita, mari memudarkan kegelapan dimanapun, di provinsi manapun, di kota manapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Jadi bukan cuma buat kita saja, tapi Tuhan sedang memperlengkapi kita. Karena tanpa kita Tuhan tidak bisa. Bagaimana misi penyelamatan itu terjadi? Dia perlu bekerja sama dengan kita saudara. Ya, tapi kita tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Coba kita buka di Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Firman Tuhan berkata di sini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, berbuat ini dan berbuat itu. Amin saudara. Kita punya rencana, kita punya keinginan, kita mau seperti ini, kita mau menata kehidupan kita, sesungguhnya gak bisa. Karena firman Tuhan berkata, jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan kita akan berbuat apa yang kita akan buat saudara. Dan buat saya saudara, hidup saya sangat bergantung dan tergantung dengan Tuhan. Saya sadar sesadar-sadarnya dari dalam dengan seluruh keberadaan saya. Di luar Dia, saya nggak bisa apa-apa. Kalau hari ini diberi anugerah, diberi kesempatan, diberi kepercayaan, sebagaimana saya ada hari ini, itu semua karena Tuhan. Tapi apa yang perlu saudara? Dan bagaimana rencananya itu jadi dalam kehidupan setiap kita. Rencana Tuhan, destiny Tuhan, keinginan Tuhan, perjalanannya itu, dia perlu kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan membutuhkan dan Dia mau kerelaan hati dari kita, kerelaan kita untuk berjalan dan memutuskan memilih jalan dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi kunci saudara. Kunci dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari percaya. Ya, dari iman, dari percaya.
Saya ini juga lahir, saya anak pendeta, ya. Saya bersyukur buat benih iman, warisan iman yang ayah saya berikan, yang ayah saya tanamkan dalam kehidupan saya dari kecil, saudara. Ya, dia terus dorong untuk saya berkenalan dengan Tuhan secara pribadi. Kekristenan tidak boleh bergantung dompleng kepada hamba Tuhan, kepada orang tua, atau kepada siapapun. Tapi kekristenan kita adalah perjalanan pribadi kita dengan Tuhan. Dan di situ saya belajar dan diajar, saudara, jalan dengan Tuhan. Saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saudara. Ya, waktu dari kecil tapi ayah saya mengajar dari kecil, saudara. Bayangkan ya, dari saya SD, TK, SD, sekolah gitu. Masih anak-anak yang tidak pernah saya lupakan. Dari hal yang paling kecil, kalau ingin sesuatu, selalu ayah saya berkata, minta dengan Tuhan. Bayangkan, saudara. Nanti lihat temannya masuk kelas baru, sekolah naik kelas, naikan kelas gitu ya. Pakai tas baru, saya masih pakai tas sekolah yang lama karena masih bagus. Nanti saya lihat semua, saya kepengen, saudara, namanya anak-anak. Ingin. Nanti saya ngomong, papi pengen tas baru. Nanti dijawabnya apa? Nak, kamu belajar minta dengan Tuhan. Itu dari kecil. Jadi dari segala sesuatu yang saya inginkan, diajari untuk apa? Mintalah dengan Tuhan. Tapi hari ini saya bersyukur. Saya bersyukur untuk didikan itu, saudara. Sampai hari ini, apapun itu, saudara, ya, belajar untuk apa? Minta dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang walaupun mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi dengan mata hati kita, Dia ada. Dia diam di dalam kita. Dia bersama dengan kita. Dia terus mendampingi kita. Dia terus menuntun kita melewati setiap musim dan masa dalam kehidupan ini. Dan itulah perjalanan. Itu perjalanan. Kita mau berencana, aku ingin itu, aku ingin ini, aku mau merencanakan ini. Sesungguhnya, saudara, kalau Tuhan punya rencana atas kehidupan kita ini, tadi kan sudah dikatakan di Mazmur 139, segala apapun yang kita hidupi sebelum kita ini dibentuk sudah tertulis di buku destiny-nya Tuhan, buku perencanaannya Tuhan. Dan di situ semua tertulis. Tapi bagaimana rencana Tuhan bisa jadi dalam kehidupan kita, kita perlu bekerja sama. Tuhan perlu bekerja sama dengan kita. Itulah sebabnya terus minta Tuhan. Siang hari ini minta roh yang rela, saudara. Rela untuk apa? Mengikuti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Rela untuk diberi pengertian dan kita mau belajar untuk mengerti yang Tuhan mau. Dan meletakkan semuanya buat Tuhan. Saya bertumbuh, saya belajar. Hari ini saudara bersyukur, zaman masa saya waktu itu retret seperti ini belum ada, saudara, jarang sekali. Ya, tapi sekarang bersyukur saudara terus diperlengkapi dengan firman Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dengan benih-benih yang ajaib. Saudara bersyukur. Ini karena masa percepatan, waktunya sudah sangat singkat. Kita ada dan mari kita bersama-sama bekerja bersama dengan Tuhan menuntaskan semuanya. Amin, saudara. Waktunya sudah singkat dan selagi masih ada waktu, inilah saatnya kita bekerja. Inilah saatnya terang yang sudah kita terima bersinar, saudara, memudarkan semua yang gelap di sekeliling kita. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Bukan lain, tidak ada yang lain kecuali dengan semua buah kehidupan kita. Hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Disitulah kita akan memuliakan Tuhan. Jadi mari belajar yang pertama-tama ialah bergantung penuh dengan Tuhan, saudara. Dalam kita untuk mencapai destiny, dalam kita untuk mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Perencanaan kita ini, bagaimana kita membuat perencanaan. Pertama-tama biarlah Tuhan yang di depan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun. Kita hanya mengikuti saja. Minta roh yang rela untuk kita ikut berjalan dengan Dia. Coba kita buka di Amsal pasal yang ketiga, firman Tuhan yang sudah sering sekali kita baca.
Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam. Amsal 3, ayat 5 dan yang keenam. Kita mau baca sama-sama yang keras ya. Sudah? 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudara. Jadi yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya, tapi di sini firman Tuhan menegaskan trust God completely, dengan komplit dan utuh, saudara. Saya bersyukur sekali Tuhan didik, Tuhan ajari, Tuhan tempa dalam hal satu ini, trust God completely. Percayalah kepada Tuhan dengan seutuhnya dan sepenuhnya. Percaya yang bulat, bulatkan hati kita. Minta Tuhan, biar ini jadi jeritan doa kita. Tuhan, bulatkan hatiku untuk aku percaya kepadamu. Amin, saudara. Pada waktu itu, saudara, ketika saya lulus SMA, saya pengen juga sekolah, saudara. Ya, pengen sekolah, dan saya pengen sekolahnya juga ke luar negeri. Pengen keluar, kenapa, saudara? Kalau saya bukan keluar dari rumah. Waktu itu dari SMP saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah main musik dengan tim pelayanan yang ada. Kalau saya, saudara, bertahun-tahun dari SMP sampai lulus SMA, itu berarti sudah 6 tahun. Saya pelayanan dengan kawan-kawan di pelayanan itu. Saya pengen keluar dari kota Semarang, bukan pengen keluar dari rumah. Saya keluarga yang puji Tuhan, haleluya, anugerah Tuhan, ya, diberikan karunia untuk keluarga yang semua melayani Tuhan. Ayah saya melayani Tuhan. Saya bersyukur benih iman dari ayah saya, dia tinggalkan semuanya sebagai manajer dan dia lepaskan itu melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu adalah panggilan yang mulia. Melayani Tuhan itu suatu anugerah, privilege, saudara. Ya, dan saya bersyukur sekali pada saat itu saya kepingin keluar. Keluarnya apa? Pengen pindah pelayanan, saudara. Pengen keluar dari kota Semarang karena saya pengen teman-teman yang baru. Saya melihat kawan-kawan saya ini ada yang enggak pas gitu loh, saudara. Ya, menurut saya. Jadi saya pengen keluar, saya pengen cari pelayanan teman-teman yang baru. Kalau di kota Semarang, saya pindah pelayanan rasanya enggak bisa. Dan saya memang tidak mau, saudara. Jadi pengennya pindah kota. Nah, saat itu ini, saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Dia bekerja, saudara. Dia bekerja. Buat saya ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang selalu mengarahkan. Ya, Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Pikiran saya mau keluar dari kota Semarang. Saya mau pelayanan yang baru. Saya mau teman-teman yang baru. Saya mau suasana yang baru. Pikirannya saya. Tapi selalu saya berdoa, Tuhan tolong. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan saat itu saya itu sudah banyak mendengar khotbahnya Pak Yusak, yang berdoanya selalu apa? Paksakan kehendak rencanamu jadi atas hidupku. Saudara dengar itu semua, saudara? Dan itu sungguh-sungguh jadi doa saya juga sampai detik ini. Tuhan, paksakan kehendak rencanamu yang jadi. Karena doa itu, saudara, itulah yang memagari hidup saya, saudara. Itu yang memagari ketika mau menceng ke kanan, tidak pas pada kehendaknya, Dia tarik saya balik. Ya, itulah yang disebut dengan didikan. Didikan Tuhan akan membuat kita kembali kepada track di mana Tuhan mau kita ada. Didikan Tuhan akan membuat kita kembali pada posisi, pada bagian, pada jalur di mana Tuhan mau kita ini ada. Tapi berapa banyak yang tidak tahan dengan didikan Tuhan? Maunya kabur, maunya lari, maunya instan, maunya milih yang enak. Nah, itu tidak sampai-sampai, saudara.
Tapi ketika kita mau dan kita mau mengakui Tuhan dalam segala lakunya, dalam segala tindakan, dalam segala apapun yang kita buat, kita mengakui Tuhan. Artinya kita mau berkata, Tuhan, Engkau utama, Engkau prioritas, Engkau pemimpin dalam hidupku. Dan saat itu saudara, disitulah kita akan melihat invisible hand, tangan yang tidak terlihat itu menata dan menuntun kehidupan kita. Coba buka di Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Sebentar ini saudara, semua kita punya impian kan? Ya, semua kita punya perencanaan. Hari ini kan temanya destiny dan perencanaan, ya, membuat perencanaan. Nanti sebentar saudara, saudara tulis impian saudara, saudara tulis harapan saudara, saudara tulis saudara apa yang saudara inginkan untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, saya ini bersyukur, saya tumbuh, saya dididik dalam keluarga besar Bahtera. Saya belajar yang namanya profetik. Bagaimana yang profetik, bagaimana yang ilahi itu menjadi daging. Itu ya dan amin. Dan saya menikmatinya sampai hari ini. Kami menghidupinya, kami melewatinya saudara. Itu bukan di awan-awan, itu bukan tidak mungkin. No, iman kita, percaya kita kepada Tuhan dengan komplit, itu yang membuat dan menjadi landasan menarik semua yang ilahi, semua yang profetik. Nanti sebentar kita akan makan. Yang kita makan adalah roti imam, kue imam. Dan kita mau berkata berkat imam, kita mau makan biar masuk dalam hati dan hidup kita. Jangan sekedar dimakan saudara. Ya, kalau tiap kali kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, itu apa? Itu kan profetik. Tapi kalau kita percaya yang kita makan daging Yesus menundukkan dagingku, darahnya menyucikan, menguduskan, memberikan DNA ilahi masuk dalam hidup kita, itu akan kita terima saudara. Jadi kita punya hidup yang kita hidupi di dunia ini bukan hidup yang biasa-biasa, tapi kita bisa menikmati yang ilahi selagi kita ada di muka bumi ini. Kita tetap napak bumi, kita tetap bukan jadi orang yang di awan-awan, enggak, tetap real saudara. Tapi kita menikmati surga di bumi. Amin saudara. Jadi mari dengan percaya dan mari dengan pengertian kita menerima semuanya. Ya, coba kita lihat dulu di Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata di sini, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Tadi perencanaan, kita punya perencanaan, kita mau menata masa depan, kita punya angan-angan, mau ini mau itu. Tapi kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa. Di luar Tuhan kita nggak bisa. Karena firman-Nya berkata, langkah kita itu ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengertinya? Ada ekspresi yang bagus, Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita saudara. Artinya langkah kita ditentukan oleh Tuhan, itu artinya Tuhan pengendali dalam hidup kita. Ada juga kitab Mazmur ya saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Langkah hidupnya itu ditentukan dan ditata oleh Tuhan. Bisakah kita percaya kita punya Tuhan yang merencanakan masa depan yang ajaib buat setiap kita, yang merencanakan rancangan yang indah dan ajaib. Dia bukan merancangkan yang jahat, dia tidak merancangkan kecelakaan. Mungkin saudara bertanya, tapi kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku mengalami yang sepertinya sebaliknya? Disitulah yang disebut proses. Ya, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan tidak pernah lepas dengan proses. Dan setiap kali diproses oleh Tuhan, mari singkirkan semua protes kita saudara. Ya, saat diproses oleh Tuhan, buang semua protes-protes dalam hati kita. Tapi ganti dengan apa? Percaya. Ini kata kunci yang luar biasa. Percaya itu membuka banyak gerbang yang dalam kehidupan kita yang ajaib saudara. Dalam hidup saya cuman ini saudara, percaya. Percaya aja.
Saya kadang dulu waktu itu juga gak ngerti masa depan saya nanti bagaimana. Saya punya angan-angan mau sekolah yang gak misalnya orang bilang gak kelakon ya saudara. Saya rindu, saya suka musik, saya pengen belajar musik di luar negeri yang gak kesampaian. Tapi tidak kesampaian ataupun keinginan kita sepertinya gak terjadi seperti yang kita harapkan, bukan berarti tidak ada. Hari ini saya bersaksi saudara, Tuhan bawa saya sekolah keliling ke seluruh dunia karena pujian dan penyembahan, karena musik saudara. Dulu saya pengen sekolah musik, kalau saya sekolah musik paling cuma ke satu negara. Hari ini dia bawa ke semua benua, ke banyak kota, ke banyak negara. Itu karena Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Dan saya belajar mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dia yang punya kendali atas saya. Dan di situ dibutuhkan percaya kepada Tuhan completely. Sungguh-sungguh percaya, bukan cuma perkataan saudara, tapi dengan segenap hati kita. Dan disinilah perjalanan iman, perjalanan kita dengan Tuhan. Dan ini menentukan banyak hal, menentukan banyak masa depan kita, menentukan banyak hal yang ada di depan kita saudara. Kalau saya melihat, menoleh ke belakang, melihat semuanya yang sudah Tuhan kerjakan, saya hanya terkagum. Saya hanya bilang, Tuhan, semua karena Engkau, semua karena kasih karunia-Mu. Dan ketika Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita, karena tiap langkah yang kita ambil itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan penetapan Tuhan itulah yang akan membawa dan mendekatkan kita kepada setiap destiny. Sekali lagi, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, dan setiap langkah perjalanan hidup kita yang kita ambil itu ditetapkan oleh Tuhan. Dimulai dari Tuhan saudara. Jangan dimulai dari diri kita, jangan dimulai dari pikiran kita sendiri, tapi dimulai dari apa? Percayalah kepada Tuhan. Dimulai dari percayalah kepada Tuhan dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Percayalah kepada Tuhan dan izinkanlah Tuhan menjadi pengendali dalam hidup kita. Karena inilah kuncinya. Setiap langkah yang kita ambil, yang kita pilih, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan setiap langkah itu kalau kita mengizinkan Tuhan yang menuntun, Dia akan menuntun kita bukan menjauh dari rencananya, tapi mendekatkan kita. Amin saudara. Ketika kita percaya dan mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita, setiap langkah perjalanan kita itu akan mendekat kepada rencananya yang sempurna. Firman Tuhan berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam setiap hidup kita. Bisakah kita percaya? Bisakah kita percaya saudara, bahwa Yesus yang kita sembah itu ajaib? Kalau kita mengalami apapun yang harus kita lewati hari-hari ini, tetap percaya Dia Tuhan yang baik. Saya mau bersaksi saudara, 2022, sepanjang 2022 saya kalau dengan suami saya berkata, aneh, tiap awal tahun kami selalu berdoa, Tuhan, tahun ini apa yang Kau mau? Minta rema Tuhan, mana yang segar dari Tuhan. Dan di tahun 2022 Dia beri firman, Mazmur 81 ayat yang ke-16. Dia berkata, aku akan memberi kamu makan gandum yang terbaik dan akan minum madu dari gunung batu. Tuhan akan mengenyangkan kamu. Tuhan akan membuat kita kenyang. Tuh saudara, yang kami lewati 2022 gak mudah saudara. Pepet untuk makan aja. Padahal firmannya apa? Aku akan mengenyangkan kamu. Tapi yang kami alami sepanjang tahun saudara, luar biasa. Tapi itu baik. Itu baik saudara. Dia sedang meng-stretch sayap iman kami. Dia sedang tarik iman kami untuk kami percaya lebih lagi kepada pemeliharaan Tuhan, untuk membawa kami lebih lagi melekat kepada Tuhan, untuk kami percaya kepada firman-Nya. Orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Dia tidak pernah membiarkan orang benar meminta-minta roti, karena Dia Bapa yang baik. Mepet iya, tapi bukan berarti tidak bisa makan. Bisa saudara percaya? Mepet untuk apa? Ngajari hati ini melekat kepada Tuhan.
Kami pernah ngalami saudara. Ya, saya dengan kebodohan yang saya alami. Sudah percaya kepada Tuhan, sudah pelayanan loh saudara. Satu hari benar-benar di rumah kami gak ada uang. Ini terjadi sungguhan saudara. Hari itu kami cuma mau makan sama apa? Sama kecap. Gak ada lauk. Tapi ini loh saudara, Tuhan itu berkata, aku tidak pernah membiarkan. Kami punya orang tua, seandainya saya datang ke papa, mama atau ke mertua, pasti dikasih saudara. Tapi kami sudah sepakat, ayo percaya kepada Tuhan. Gak ada lauk, gak ada lauk, gak ada uang buat kami beli lauk. Tapi kami bersyukur, sungguh-sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, lewati aja, nikmati aja. Tiba-tiba bel rumah kami berbunyi. Ada orang naik sepeda delivery itu loh saudara ya. Karena di kompleks perumahan kami ada rumah makan. Dia tiba-tiba kirim satu plastik gitu ya. Saya tahu itu dalamnya pasti masakan. Karena restoran. Ini bodohnya saya saudara. Karena apa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran. Saya sadar tidak punya uang. Jadi waktu dikirimi makanan, pikirannya saya suruh bayar, saya nggak bisa. Padahal ini cuma mau ngirim. Saya bilang saya nggak pesan. Saudara tahu itu lauk pergi saudara. Itu lauknya pergi. Namanya juga pegawai, dibilang nggak pesan, ya dia bawa pulang kembali dan nggak pernah balik saudara sampai hari ini. Nggak pernah balik. Tapi kira-kira minggunya saat saya ibadah, tiba-tiba ada seseorang menghampiri, Bu, Bapak hari yang lalu saya kirim masakan ke rumah, sudah diterima. Langsung saya sadar saudara, saya sudah menolak berkat Tuhan itu. Saya diam, saya tidak menjawab sudah diterima, dan saya juga tidak menjawab itu supaya tidak gelo ya saudara. Tapi nggak tahu kalau dia mendengar rekaman ini, ya nggak tahu. Tapi saya berkata terima kasih ya, terima kasih. Saya nggak bohong loh saudara, saya berterima kasih saudara. Tapi saya belajar itu kebodohan yang saya buat. Saya menolak berkat Tuhan saudara. Karena apa? Karena pikir saya melihat keadaan saya nggak ada uang untuk bayar. Tapi bersyukur itu didikan yang luar biasa. Ketika Tuhan memberkati kita nggak pernah lupa dari mana kami ini berasal. Ketika Tuhan mencukupi dan Tuhan membuat semuanya luar biasa, tidak membuat kita menyimpang. Karena berkat-berkat itu. Dan di sini adalah didikan Tuhan. Disinilah proses Tuhan saudara. Kalau kita mau, rencananya akan jadi. Karena Dia punya rencana yang indah atas kehidupan setiap kita. Dimanapun kita ditempatkan, itu pun sudah penetapan Tuhan. Bisakah kita percaya, bersyukur, aku ada di kota ini, aku ada di provinsi ini. Itu sudah ditetapkan. Karena Tuhan mau setiap kita menjadi berkat, menjadi terang, membawa terangnya, membawa ledakan kemuliaannya dimanapun kita tinggal. Jangan ragukan semua perencanaan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Jangan meragukan itu. Tapi hari ini mari belajar percaya kepada Tuhan. Trust God completely. Percayalah dengan utuh kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang menjadi pengendali, yang mengarahkan kehidupan kita. Dan setiap langkah, setiap perjalanan kehidupan kita, percayalah Tuhan yang menetapkan kita langkah-langkah orang benar. Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darahnya? Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dari semua kehidupan kita yang sia-sia? Karena satu tujuan, Dia mau setiap kita menjadi pembawa lawatan. Dia mau setiap kita membawa ledakan kemuliaannya dimanapun kita berada. Amin saudara, amin saudara. Mari ayat yang terakhir kita bangkit berdiri bersama-sama sebelum nanti kita tutup. Dan kita, saudara sudah terima semua tadi kuenya? Oh belum dibagi. Oh oke, silahkan sambil dibagi. Tapi coba maaf, duduk dulu. Tulis dulu tadi. Tulis dulu apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan, apa yang saudara rindukan. Ayo ditulis. Yang belum jadi, yang belum nyata, bukan berarti tidak ada. Mari tetap percaya. Karena saya ini orang yang dari profetik. Semua yang Dia katakan itu ya dan amin. Saya tidak pernah mau menganggap biasa setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan.
Tulis saudara, tulis, nanti saudara pegang. Waktu anak-anak saya masih kecil, kami pernah makan, dan selalu kalau makan di restoran itu nanti dapat dessert. Itu dessertnya puding kecil-kecil saudara. Lah, tusuk istilahnya apa ya? Garpu untuk mengambilnya itu dari seperti tusuk gigi, yang atasnya adalah bendera bangsa-bangsa. Ya, masih kecil saudara. Tiap kali kita makan, dan kita paling suka makan ke tempat itu, dikumpulkanlah bendera bangsa-bangsa. Hari ini kami bersaksi, kami percaya Tuhan akan bawa kami ke bangsa-bangsa. Waktu itu belum, tapi hari ini sudah jadi kenyataan saudara. Mari saudara tulis, jangan sekedar tulis. Mari percaya yang saudara tulis, itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya pun menulis saudara. Saya juga punya catatan saudara. Dan saya mau bersaksi dan saya mau berkata, ya dan amin jadi dalam kehidupan kita.